Oke, selamat datang para peserta di kelas hari ini. Nah, ini batch yang kelima, ini batch yang kelima kelas copywriting ya. Kelas copywriting untuk bisnis ini sudah berjalan sejak bulan kemarin, bulan April ya. Berarti ini sudah memasuki bulan kedua, boleh dibilang bulan kedua ya. Kita berbicara tentang copywriting. Oke, sebelum saya mulai, nanti kalau misalnya memang suaranya agak kurang jelas, nanti langsung aja komen di kolom chat ya. Nanti saya coba benerin lagi. Kalau sudah clear, berarti saya lanjut untuk pemaparan materinya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kali ini. Jadi kita kurang lebih nanti selama hampir 1 jam sampai 1,5 jam kita akan berbicara tentang apa itu copywriting dan bagaimana penerapannya ketika untuk bisnis. Nah, itu yang penting. Jadi ada beberapa, ini bisa digunakan untuk yang usaha ataupun yang sebagai karyawan pun nggak masalah. Jadi sama-sama bisa menggunakan ya, sama-sama bisa menggunakan teknik yang kemudian akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Putro, biasa dipanggil Dwi atau Putro. Saat ini aktivitas sehari-hari saya di audita.id, ini software enterprise. Enterprise artinya kita software host yang menjual layanan untuk perusahaan, layanan pembuatan invoice, pengelolaan invoice sampai manajemen stok sampai accounting ya. Itu gambaran audita.id. Ini sedang kita migrasi beberapa database-nya. Kita mau rilis produk baru nih minggu ini untuk menyasar para pengguna UMKM ya. Selanjutnya saya juga di Delta Indi Digital Kreatif, ini digital agency yang saya dirikan, fokus ke jasa digital agency dan ke edukasi kayak training hari ini ya, yang kita fokuskan ke tema copywriting. Ini salah satu bagian dari materi yang kemudian akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung masuk ke definisi yang pertama ya, tentang apa itu content marketing dan apa itu copywriting. Jadi gini, ketika kita berbicara copywriting dibandingkan dengan content marketing, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika kita berbicara content marketing, maka kita berbicara tentang strategi pemasaran, di mana kita bertujuan menjangkau konsumen lebih luas dengan pendekatan soft selling. Yang ditonjolkan adalah brand positioning, kelebihan dan keunggulan produk atau jasa kita. Ingat, yang ditonjolkan kelebihan produk atau jasa ya, bukan hanya jual-jualan ya dengan harga, dengan diskon dan sebagainya. Enggak semacam itu. Kalau kita bicara content marketing, maka kita fokus ke nilai lebihnya. Nah, sedangkan kita bicara tentang copywriting, maka kita lebih ke spesifik. Kita berbicara tentang teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Katakanlah nih, kita berbicara, kita jualan produk A atau produk B, baju misal ya. Maka copywriting yang kita lakukan atau yang kita buat, yang kita arahkan, itu selalu berbicara dengan bagaimana customer itu langsung melakukan action pembelian. Nah, itu gambaran sederhana. Tapi kalau berbicara content marketing, kita nggak harus ada tujuan jualan saat itu juga, to the point jualan, tapi kita ada pendekatan soft selling yang kita mainkan. Kita bisa ulas review bahannya, kita bisa ulas kemudian dari aspek desain dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan di content marketing. Nah, ini contoh perbandingan yang paling sederhana dan mudah ya. Apa kelebihan copywriting ya dibandingkan di yang lain gitu. Nah, ini contohnya ya. Sorry, ada. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Langsung aja masuk ya. Suara jelas? Kalau kurang jelas nanti ketik aja di kolom komen. Kita langsung masuk ya. Kita kembali ke sini. Presentasi masih jelas ya. Ini contoh yang saya tunjukkan ya, tentang perbedaan yang cukup nyata. Jadi bedanya di mana sih? Yang sebelah kiri ini kita lihat nih jualan kentang aja doang gitu lah. Kemudian dengan kata Maris paper gitu. Yang sebelah kanan dengan sentuhan copywriting ditambahkan healthy lunch for one. Nah, secara tidak langsung dia sudah menyasar, yang kanan ini dia sudah memainkan emosi daripada calon customernya. Yang disasar adalah orang-orang yang mereka care, yang mereka peduli terhadap isu kesehatan, isu makanan sehat, rendah kalori, kemudian gula rendah dan sebagainya. Itu yang mereka sasar. Kalau bukan hanya sekedar kata doang deskripsi ini produk apa, tapi dia langsung memainkan emosinya. Oh, mereka saya ingin makanan yang sehat gitu.
Nah, itu yang dimainkan. Copywriting nggak jauh-jauh nanti dari memainkan emosi, memainkan persuasi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kita lanjut selanjutnya. Ini contoh kembali ke konten marketing. Ini contoh produk sepatu ya, sepatu bola Nike. Sudah sangat terkenal, tapi ini saya ingin menunjukkan perbedaan tadi. Ketika kita berbicara konten marketing, maka yang ditonjolkan adalah keunggulan, pendekatannya soft selling. Kemudian apa sih yang brand positioning yang mau kita munculkan? Ini contohnya si Nike ini ketika dia dengan campaign Ride the Future. Dia menunjukkan produk seri sepatu yang terbaru dengan modelnya si, kalau yang senang bola ini Wayne Rooney sama Ashley Young ya, yang kemudian ditampilkan. Nah, perhatikan di sini nggak ada aspek harga-harga gitu ya, nggak ada harga, nggak ada diskon, nggak ada beli di mana. Nah, ini nggak ada di poster ini. Ini yang satu poster untuk sosmed, yang satu ini poster di web. Kemudian ada pesan you fire him up with a message. Nah, ini yang kemudian pesan engagement yang kemudian ingin disampaikan. Apa sih keunggulan dari produk sepatu ini? Nah, itu gambarannya. Jadi tonjolkan jargon dan sebagainya tanpa kemudian melakukan pendekatan penjualan di sini. Tapi itu cukup powerful. Nah, contoh lain sebelum kita lanjut ya, konten marketing yang mungkin bisa kita contoh dalam aspek lokal dari beberapa brand adalah si ini Line. Teman-teman kalau ingat, Line itu dia pernah bikin campaign tahun 2014 ya, dengan film pendek berjudul Ada Apa Dengan Cinta short movie. Nah, saat itu, nah ini, dan saya bilang ini cukup powerful ya kasus itu atau campaign yang itu. Dia dia lagi rilis fitur baru sih, namanya Find Alumni, fitur alumni yang bisa digunakan di Line. Nah, kemudian untuk menyentuh emosi, nah ini karena orang Indonesia itu punya memori yang sangat kuat dengan serial Ada Apa Dengan Cinta, film Ada Apa Dengan Cinta, Rangga Cinta dan teman-temannya itu, geng cinta itu, kemudian dia muncul kan dengan film pendek itu. Langsung viral saat itu ya, karena saat itu lengkap ya, muncul ada Rangga, ada Cinta dengan gengnya masih lengkap. Saat itu masih ada Alia juga di situ. Ya sama-sama punya basis fan ya, fansnya Cinta, fansnya Alia, fansnya Rangga, semua dipancing emosinya untuk tersedot ke situ, ke film itu. Nah, saya masih ingat video itu dirilis jelang weekend ya, Kamis atau Jumat gitu. Jumat pagi itu langsung viral dan semua brand akhirnya langsung meniru. Bahasanya meniru di sini dia memanfaatkan kata-kata yang muncul, situasi yang muncul dalam film pendek itu untuk kemudian digunakan dalam campaign-campaign mereka yang berbicara saat itu sekian purnama dan lain sebagainya. Kurang lebih itu ya quote-quote yang muncul dari film pendek itu ya. Kemudian mereka menampilkan dalam versi mereka sendiri untuk jualan mereka. Jadi nggak usah nunggu 5 purnama kalau mau dapat diskonan dan lain sebagainya. Itu arahnya yang diambil ke sana dan saat itu langsung viral juga. Jadi dia cerita filmnya kemudian dengan sentuhan Ada Apa Dengan Cinta, kemudian di akhir dia baru tunjukin keunggulan fitur-fiturnya Line itu apa aja sih. Bisa video call, bisa panggilan gratis, bisa stiker, bisa tadi Find Alumni yang dirilis dan sebagainya. Itu yang kemudian dimainkan. Nah, itu konten marketing contoh yang lokal yang saya kira cukup bisa diterima ya, dan teman-teman bisa mainkan di situ. Contoh sederhana. Dan teman-teman bisa bikin yang versi murah pun atau nggak harus sebagus atau sophisticated Line, tapi dalam produk-produk yang teman-teman jual atau di tempat teman-teman bekerja. Untuk perusahaannya itu bisa menggunakan sentuhan itu. Fokusnya tadi. Nah, kita banding ke kelebihan produk dan jasanya. Oke, kita lanjut bedanya dengan copywriting apa sih? Atau apakah dua hal ini bisa digabungkan? Nah, ini yang kemudian saya tampilkan di sini. Nah, teman-teman perhatikan, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini jualan tas gunung, yang kanan sepatu gunung ya. Ini kalau yang suka traveling atau naik gunung ini namanya biasanya carrier nyebutnya. Nah, ini dia jualan carrier. Dan dia menonjolkan ini ya, ada sedikit sentuhan animasi kartun, tapi dengan fitur yang ditonjolkan adalah ini. Bad days happen, at least your stuff will be dry. Artinya gini, orang berpergian, traveling, naik gunung, atau keluar kota dengan menggunakan tas ransel ini, atau tas carrier kayak gini, tantangannya itu satu memang sebenarnya. Kalau pas hujan. Nah, makanya dia bilang ini tasnya, fiturnya adalah waterproof ini, anti air gitu. Jadi, barang-barang yang ada di dalam itu tetap aman walaupun hujan. Nah, gitu. Dengan tasnya dia nggak perlu tambah raincoat dan sebagainya, pokoknya dia sudah langsung bahannya itu anti air, jadi kalau hujanan ya nggak apa-apa. Nah, itu yang dia sasar. Maka kata-katanya dia main di jargon ini, bad days happen, at least your stuff will be dry. Nah, ini tetap masih ditonjolkan sisi aspek kekuatan itu ya. Belum ada yang oke. Kita kembali lanjut. Nah,
Kemudian perhatikan juga di sebelah kanan ini dia menyinggung soal Anda ini karena lucu-lucuan desainnya. Tapi kemudian perhatikan di sini dia bilang ada diskon di sini. Ada diskon, ada button CTA. Get it. Kalau di sini tadi ada shop now ya. Bentar, belum muncul. Jadi nah, ini shop ya. Belanja di mana? Jadi ini ada CTA namanya, call to action. Itu yang ditunjukkan, ada keunggulan harga, beli di mana, ada diskon dan sebagainya. Nah, copywriting mengarah ke sana. Nah, copywriting nanti yang dimainkan tadi saya singgung ya, emosinya. Yang disasar adalah emosinya, alam bawah sadar otak manusia. Atau bahkan otak sadarnya pun disasar. Tapi ada bagian-bagian otak yang nanti bisa dirangsang agar kemudian dia melakukan sebuah aksi pembelian atau aksi apapun yang teman-teman bisa inginkan dalam kategori broadcastnya atau kategori iklannya yang kemudian dilakukan. Oke, saya review sedikit. Jadi prinsip copywriting itu adalah menyampaikan apa yang kita tawarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh konsumen. Ya, yang dipahami oleh konsumen. Jadi dengan bahasa konsumen yang mau kita sasar. Kalau yang sasarannya anak muda, yang kita berbicara dengan bahasa anak muda. Kalau sasarannya yang sudah agak matang, dewasa 30-an ke atas ya, gunakan bahasa yang digunakan di mereka. Atau yang lebih tua lagi 40 tahun ke atas ya, kita menyesuaikan dengan bahasa yang di mereka juga. Tapi ada beberapa prinsip general yang bisa berlaku untuk di semua kategori usia tadi. Nah, ini yang kita pelajari setelah ini. Oke, sebelum ke sana saya ingin menyinggung soal ini. Jadi ada namanya the law of reciprocity. Jadi gini, ketika kita membangun sebuah interaksi di dunia digital, karena ini bicara bisnis online ya. Jadi bisnis online itu nggak melulu jualan online ya. Pada prinsipnya apapun bisnisnya, berbasis konvensional dan lain sebagainya, itu bisa di-online-kan. Nah, ada prinsip ini. Jadi kita prinsipnya di bisnis online itu yang pertama kita adalah nyari prospektif customer sebanyak-banyaknya. Prospektif klien sebanyak-banyaknya. Nyari lead, kalau teman-teman pernah dengar ya. Nyari leadnya itu yang kemudian kita gunakan. Simpelnya gini, jadi untuk mendapatkan prospektif klien, calon prospektif customer, maka kita bisa menarik mereka itu dengan beberapa gimmick, beberapa hadiah. Nah, ini yang saya bilang hukum timbal balik itu semacam itu. Jadi gini, beri value yang tepat dan bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada calon pembeli. Nah, tadi bisa berupa informasi berkualitas, misal infografis, hadiah, misal teman-teman mau ada giveaway dan sebagainya, souvenir dan sebagainya, atau e-book dan sebagainya, itu bisa dibagikan. Nah, setelah beberapa lama baru jualan. Tapi perhatikan, kuncinya itu fokus dan asosiatif. Jadi boleh bagi-bagi gimmick dan lain sebagainya, itu ada informasi yang berkualitas, tapi pastikan itu nggak nyimpang terlalu jauh dari produk atau jasa yang kita jual. Nah, ini contohnya saya contohkan ini baju koko ya dan jilbab. Itu maka fokusnya dia dengan konten-konten keislaman. Jadi dia bikin edukasi seputar Islam, seputar puasa, seputar sedekah dan lain sebagainya. Entah dia mau Ramadan ini bagi jadwal insakiyah atau dia bagi hitungan-hitungan tentang zakat, nah itu bisa masuk ke sana. Itu yang dimainkan ya. Fokus. Kalau tadi alat outdoor, maka dia bisa memainkan juga dengan konten-konten yang itu juga. Di aspek alat outdoor yang berkaitan dengan tips traveling, bagaimana traveling hemat biaya dan lain sebagainya. Atau listing tempat wisata oke di Indonesia, 10 surga baru di Indonesia. Dia bagikan, kemudian dia kasih ini di bawahnya ada logonya dan mungkin sosial medianya dia yang bisa dicek kalau ada user mau atau customer mau mengetahui informasi lebih jauh. Nah, itu ya tadi fokus dan asosiatif itu gini. Nah, asosiatif dengan narasi copywriting itu akan membentuk persepsi. Nah, itu tadi ya, karena ada hal yang ingin kita sasar. Nah, ini tips yang bisa teman-teman perhatikan. Otak manusia itu terdiri dari otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu tadi dominan yang emosi, otak kiri yang lebih dominan di logika. Jadi, untuk memaksimalkan persuasi, Anda harus bisa meleburkan dua hal tersebut. Nah, emosi dan logika digabungkan. Plak jadi satu dalam satu barisan kata-kata. Itu yang disebut teknik copywriting itu semacam itu. Caranya gimana? Nah, ini dia. Jadi teman-teman, kemas informasinya, entah itu broadcast, perkataan untuk iklan, atau memang status Facebook, status WhatsApp nanti yang dipakai buat jualan, pastikan informasi itu memunculkan temptation ya, ada temptation atau rangsangan. Ada yang dirangsang, ada dorongan, ada desakan, kejutan, harapan atau ketakutan. Jadi dorongan yang dimaksud misalnya, aspek kebahagiaan. Anda ingin memberikan hadiah untuk istri tercinta atau untuk anak-anak tercinta. Atau diskon hanya dorongan tadi, diskon hanya hari ini, besok harga naik. Atau Senin harga naik lah. Nah, properti biasanya kayak gitu. Itu yang dimainkan adalah dorongan desakannya. Harapan ketakutan itu misalnya gimana? Ini biasanya di asuransi biasa mainkan gitu ya. Itu juga bisa dimainkan. Atau produk-produk yang lain nih.
yang misal bengkel macet di tengah jalan, tengah malam, tengah hutan, kontak kami aja gitu. Biasanya bisa kayak gitu juga. Nah, aspek lain yang bisa teman-teman perhatikan adalah menggunakan panca inderanya yang dalam bentuk kata-kata. Jadi bau rasa kelihatannya halus, kedengarannya dan sebagainya. Ini kata-kata yang bisa teman-teman mainkan. Sekali lagi yang didorong adalah emosi dan logika. Nah, ini contoh-contoh kata yang teman-teman bisa gunakan ya. Lebih besar. Dapatkan untung lebih besar dengan berinvestasi di tempat kami. Beli produk reksadana dengan hasil yang lebih baik di tempat kami dan sebagainya. Nah, itu bisa digunakan juga. Lebih cepat juga bisa. Hasil lebih cepat, 2 minggu langsung kelihatan ya. Ingin turut berat badan dalam 2 minggu tanpa diet ketat. Nah, itu juga bisa. Lebih cepat ya, 2 minggu gitu. Lebih lama, itu juga bisa ya. Mungkin obat stamina dan sebagainya, apapun itu tetap bisa. Terkuat, termurah, kualitas terbagus, hasil yang lebih bagus, mengurangi frustasi, menghilangkan rasa takut, akses rahasia. Ini hasil tadi, hasil lebih cepat juga bisa ya. Lebih nyaman, tak perlu capek, otomatis, sangat simple. Nah, bisa digunakan juga. Produk ini sangat simpel, mudah digunakan. Bahkan ibu rumah tangga yang nggak bisa internet pun bisa pakai. Nah, contohnya kayak gitu. Kalau jualan produknya, hasil yang mengesankan, terobosan, disukai orang dan sebagainya. Nah, ini tadi membuat problemnya apa? Hilang dengan cepat. Membuat kebotakan hilang dengan cepat, atau membuat berat badan turun dengan cepat. Nah, itu juga bisa dimainkan. Nah, ada emosinya tadi, misal biasanya paling sering memang ini ya, penurun berat badan itu, suplemen dan sebagainya. Itu memang memainkan tadi ya, dia yang ada orang yang ada problem dengan berat badan mereka, ini kan ketakutan. Kemudian dimainkan dengan waktu yang cepat nih. 2 minggu doang atau 3 minggu doang, beneran gitu. Nah, itu yang kemudian memainkan emosi dan logika. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang bisa dipakai lainnya lagi. Cepat, praktis, terbatas, sekarang juga, penting, buruan, menarik, hanya, mudah, akhirnya, pengumuman, perhatian, dicari, spesial, segera. Cara meningkatkan omset dari rumah selama karantina. Itu juga bisa digunakan, teknik-teknik menggunakan kata-kata semacam itu. Jadi itu ya yang bisa digunakan. Mainkan emosi dan logika dalam satu baris kata-kata. Nah, itu kuncinya copywriting. Nah, formulanya itu gini. Jadi kalau teman-teman menyusun copywriting, entah apapun itu bisnisnya, produk atau jasa, perhatikan ini. Yang pertama diulas adalah jelaskan alasan kenapa orang-orang itu harus menggunakan produk Anda. Ya, kenapa harus menggunakan produk Anda ya? Kenapa harus beli? Oh, ini tadi harganya lebih murah kalau memang yang disasar adalah price sensitif. Orang-orang yang dia hitung-hitungan banget. Nah, oke, mainkan harganya. Atau tadi orang yang dia sibuk kerja, dia nggak sempet treatment dan sebagainya. Oke, disasar itu bisa bisa lebih cepat tanpa harus menyita waktu Anda. Nah, itu bisa dimainkan alasannya dulu. Yang kedua, kemungkinan yang terjadi jika tidak beli produk Anda dan jika beli produk Anda dibandingkan nih. Oke, kalau beli produk saya maka Anda dapat merasakan hasilnya lebih cepat dibandingkan merek lain. Nah, itu contoh. Kemudian tadi tujuan jangka panjang sama jangka pendek ya, ini tadi ya, lebih cepat lebih lama. Kalau yang mau seminggu, 2 minggu, 1 bulan paling lama, mainkan hal-hal semacam itu. Itu ditulis dalam broadcastnya atau dalam boarding iklannya. Oke, bukti kuat kalau produk Anda proven. Nah, ini biasanya ini kalau di Instagram atau di website itu dibuktikan dengan testimoni. Testimoninya itu bisa dengan screenshot ya. Screenshot atau memang Anda posting foto orang, dia pegang foto produk atau ini, kemudian dia menceritakan dengan pengalamannya atau manfaat yang dia rasakan. Nah, ini berkaitan dengan yang kelima juga. Jadi kalau mendukungnya itu juga dengan pengakuan ahli. Itu juga bisa. Ini yang menghidupkan bisnis endorser atau influencer ya. Beberapa orang expert yang memang kadang buka jasa semacam itu. Atau bahkan sekarang nggak expert banget pun buka jasa endorser atau follower. Nah, itu untuk menyasar influencernya, menyasar follower yang terpengaruh oleh influencer tadi, maksud saya gitu. Jadi maka bisnis influencer saat ini ya salah satu bisnis yang eksis gitu ya. Nah, walaupun ya kita tahu sendiri, tapi memang itu cukup berdampak sih begitu untuk beberapa kasus produk yang di endorse sama endorser atau influencer itu bisa mendongkrak penjualan. Dan teman-teman kalau memang mau menggunakan itu juga nggak masalah, karena itu sah-sah saja. Ya sah-sah saja. Dan biasanya mereka ada kode etik, ada ini paid promote dengan apa dan sebagainya, dia jelaskan di situ. Selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah gunakan membanding. Tadi kalau main yang pertama
menyasar orang-orang yang peduli dengan harga, kita mainkan harganya, dibandingkan nih harganya. Yang kedua, kita bicara kualitas. Apa sih produk kita? Ada bonus nggak nih kalau beli? After salesnya itu juga gimana? Mudah atau enggak? Ada garansi atau enggak? Nah, garansinya ada atau enggak? Kalau beli produk ini bisa retur atau enggak? Nah, itu juga mempengaruhi ya, karena fashion ada loh nanya-nanya kayak gitu. Kalau memang nggak puas bisa balik kayak gitu. Saya pernah jualan baju dengan skema garansi, itu jadi poin menarik ya. Jadi memang kan kadang kalau beli baju ada yang nggak pas nih, itu bisa dibalikin. Coba itu harus benar-benar dibalikin ya. Kadang saya juga nemu pedagang online itu dia ditulis di deskripsi dan pas jualan CS-nya ini kalau nggak cocok bisa dibalikin. Saya pernah beli sekali kayak gitu, tapi saya beli nggak puas, saya chat lagi mau ganti model, sampai sekarang nggak bisa ganti. Ada yang kayak gitu, tapi itu nggak bagus sih. Tapi walaupun secara cara jualannya dia memberikan garansi, dia memberikan layanan after sales-nya ada macam-macam, itu memang dia lakukan. Tapi ternyata ketika nggak dilaksanakan, akhirnya ya itu bisa berdampak buruk buat usaha dia sendiri. Kadang makanya di Facebook ada yang komen, ini saya udah ini kok nggak bisa dibalikin, katanya bisa dibalikin dan lain sebagainya, bisa COD dan lain sebagainya. Itu yang juga bisa ini ya, bisa dijadikan pembanding. Terus ini yang ketujuh juga bisa ada data atau statistik, itu bisa dimunculkan. Nah, ini saya pernah punya pengalaman ya, saya bikin event itu saat itu video marketing offline di Semarang. Oh ya, saya posisi di Semarang ya, tadi belum mengenalin ya, saya domisili di Semarang. Dan saat itu saya bikin event tentang video marketing, bagaimana cara edit video dari HP. Nah, pembukaannya broadcast itu dengan menampilkan data dari WA Sosial menunjukkan bahwa video untuk marketing di pemasaran online itu memancing lebih banyak penjualan dibandingkan materi promosi yang lain. 20% lebih tinggi ya. Gambarannya kurang lebih semacam itu. Nah, kemudian saya broadcast tuh openingnya dengan data, dan kemudian rame yang daftar. Nah, saya broadcast jam 8 pagi, jam 12 tiket sudah habis. Saya sediakan 100 tiket saat itu. Habis, openingnya pakai data. Itu juga pengalaman juga. Dan maka beberapa kali kalau teman-teman ada yang mungkin mengecek broadcast event saya sebelumnya, itu nanti ada data yang saya tampilkan di situ. Data bisa diambil dari macam-macam ya. Boleh dari tadi saya contohnya WA Sosial, bisa diambil dari datanya APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia misal, atau data dari Google. Itu teman-teman bisa mainkan. Sumber bisa dari mana aja. Oke, poin selanjutnya ini social proof. Tadi udah saya singgung dikit. Social proof itu bukti sosial ya. Jadi orang ada kecenderungan nih, kalau ada ditawarkan produk atau jasa, dia akan terpengaruhi kalau ada orang lain yang sudah pakai duluan, atau ada orang lain rame-rame pakai produk itu atau pakai jasa itu, dia akan terpengaruh. Jadi ini ada 6 orang, ini kalau ada 5 orang udah beli, biasanya orang ke-6 dia akan ngikut. Ya udah aku beli deh. Nah, itu social proof. Jadi ada orang yang sudah pakai duluan, kemudian yang lain itu mau nggak mau dia terpengaruh. Nah, itu fungsinya testimoni dan storytelling. Makanya penjual online itu rata-rata tetap dia menaruh testimoni untuk kemudian ditaruh di website mereka atau di sosial media mereka, menunjukkan bahwa orang-orang pada puas. Ya udah, berarti produk ini bagus nih. Ya udah aku beli deh. Tujuan disasar, tujuan semacam itu. Kalau di website mungkin teman-teman pernah ngalami atau enggak sih, sekarang kurang tahu, tapi ini sudah cukup jamak dilakukan umum. Jadi kalau pas browsing di website, entah itu produk atau jasa, kemudian di pojok bawah itu kadang ada notif muncul ya. Joko dari Tangerang telah membeli produk ini, Winda dari Surabaya membeli produk ini, kemudian Hasan dari Jogja membeli produk ini, dan sebagainya. 5 menit yang lalu, sejam yang lalu, dan sebagainya. Itu bagian dari emosi ya, memainkan emosi. Ini orang-orang udah pada beli, kok aku nggak ikut-ikutan beli? Ada sekarang gitu, namanya ada pluginnya namanya Profili, itu bisa digunakan ya. Jadi di website dia menampilkan itu orang-orang yang sudah beli. Ini pada beli, dan itu sedikit memberikan orang-orang agak seolah terburu-buru, ini udah banyak yang make nih, aku kok belum pakai sendiri kan gitu. Nah, itu salah satu strategi social proof juga di pemasaran online ya. Itu dan berjalan di website. Di website ada yang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman jualan pakai website, nggak ada salahnya juga nanti. Namanya Profili pluginnya. Oke, itu social proof ya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, ini aspek yang paling menarik dari sesi copywriting ini, yaitu copywriting hack. Ini saya lebih akan mengulas tentang bagaimana sih strategi membuat pricing yang pas dan bisa menyasar emosi dan logika customer. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini namanya harga coret. Ini teknik paling, boleh dibilang teknik paling tua, teknik paling purba, paling klasik, yaitu bagaimana
kita memberikan penawaran dengan memberikan harga diskon. Dan harga yang diskon itu berbeda dengan harga awal ya pasti ya. Ini contohnya 1 juta kita turunkan jadi 850. Nah, teman-teman juga bisa mainkan ini, atau 200.000 turun jadi 100.000 dan sebagainya. Nah, harga coret ini. Ini paling purba. Dan biasanya ini orang-orang beberapa mafhum atau maklum, harga coret itu biasanya harganya memang dinaikkan. Ya, tapi kalau orang awam pertama kali ngelihat, dia ketrigger, ini lagi diskon, murah nih tuh. Nah, itu ya. Harga coret. Tapi perhatikan ini, ini sengaja nggak saya taruh di slide di awal ini, tapi teman-teman, kalau masih diskon, tips yang bisa saya berikan adalah tolong angka paling depannya itu diturunkan. Nah, nanti ada di penjelasan detailnya di belakang ya. Jadi angka ininya diturunkan ya. Jadi kalau tadi konteksnya ini 1 juta turun dari 850. Dari 100.000 memang turun jadi 80.000. Atau gini, 150 turunnya jadi 90 atau jadi 80 atau 99.000 lah. Nulisnya 99.000. Jangan dari 150.000 ditulis turun jadi 110.000. Ini masih sama-sama 100 gitu, 100 ribunya. Orang ngebacanya kan semacam itu. Jadi kurang memberikan efek psikologi yang memancing emosi tadi. Jadi coret aja, turunkan digitnya. Jadi 100.000 jadi 99.000 itu sudah men-trigger dulu, oh ini turun. Nah, perkara ini turun jadi 95, 85 itu oke. Enggak masalah. Itu ya harga coret. Pastikan digit pertamanya turun. Oke, yang pertama. Oke, tips yang kedua ini namanya teknik aversion effect. Jadi, ini teknik pricing di mana kita menempatkan produk pada konteks pilihan harga yang akan dipilih. Oke, ini contohnya ini dua barang dulu ya. Sama-sama HP. Yang satu speknya 16 GB. Yang satu 32 GB ya. 16 GB dan 32 GB. Satu harganya 199, yang satu harganya 299. Oh ya, ini saya kelewatan tadi jelasin. Sengaja belum saya jelasin. Ini namanya teknik charming price. Teknik menggunakan angka 99 ini dalam buat harga. Teman-teman sering kan ya menemukan jualan itu pakai harga tadi 199K. Itu artinya harganya sekitar 200.000 sebenarnya. Kemudian dia nulisnya 199. Tapi itu sedikit memberikan efek namanya charming price. Ya, charming price. Itu bisa digunakan untuk produk-produk yang enggak mahal ya. Produk-produk mahal itu misalnya rumah itu mahal, komputer, kemudian TV LED itu produk-produk mahal. Tapi kalau yang harga-harga ini yang nggak mahal-mahal banget lah, artinya kisaran masih di bawah 20 juta itu bisa pakai teknik ini charming price ya. Jadi kalau teman-teman jualannya di bawah 100.000 itu bisa mainkan teknik charming price itu. Tadi contohnya 29.999 gitu atau 29K nulisnya. Nah, itu bisa dipakai juga. Itu teknik namanya charming price. Ini akan banyak dipakai di contoh-contoh slide yang saya tampilkan. Oke, kembali ke aversion effect. Aversion effect ini contoh ini baru dua barang yang dibandingkan. Yang satu 16 GB harganya 199, yang satu lagi 32 GB harganya 299. Kalau hanya dibandingkan kayak gini, ini secara alamiah, orang-orang biasanya akan memilih yang dia price sensitif, dia akan ambil yang 199. Karena apa? Bedanya $100 sendiri sebenarnya. $100 spek 16 GB menurutku udah cukup lah. Kalau beli HP nggak usah yang tinggi-tinggi amat. Akibatnya apa? Ini kalau cuma dua begini ya disandingkan. Ini kalau ketemu orang yang price sensitif, dia akan milih yang bawah terus, yang 32 GB itu nggak kejual-kejual. Nah, sementara manajer toko ditarget ini produk ini nih 32 GB harus kejual. Nah, maka digunakanlah teknik aversion effect itu. Dibuat menjadi 3. Ya, dibuat jadi 3. Tampilannya kayak gini. Jadi yang ingat, fokus yang mau disasar, kita mengejar penjualan yang 32 GB ya. Jadi, maka dikeluarkan produk dengan harga ketiga, spek yang berbeda juga, dengan selisih harganya sama-sama jauh ya, selisihnya $100 lagi. Tapi kemudian, kesan yang timbul dengan ini, teknik ini adalah, ini kayaknya yang 199, 16 GB nih, murah sih. Cuma kayaknya speknya cukup segini doang. Ini 32 GB, aku nambah $100 udah dapat spek tinggi. Tapi kalau dia 64 GB, kayaknya kelebihan gitu. Mubadir beli yang 64 GB, kayaknya 32 GB udah cukup lah. Dia kayaknya lebih bagus dari yang 16 GB. Dan kemudian harganya oke lah, nambah dikit nggak apa-apa, tapi aku dapat spek yang lebih bagus. Tapi kalau dia mau ngambil yang 64 GB, karena selisihnya $100 sendiri, dia juga nggak mau. Ini teknik aversion effect itu gini. Jadi dia naruh harga ketiga, ini harganya selisihnya jauh juga.
maka dia nggak mau kan dia ngambil yang produk skala menengahnya. Nah, ingat tadi tujuannya kita nyusung meningkatkan penjualan yang ini, maka itu dimainkan teknik ini. Oke, kita bandingkan dengan teknik selanjutnya, namanya teknik decoy effect ya. Teknik decoy effect ini teknik pemasaran dengan menggunakan harga pengecoh. Jadi harga pengecoh itu harga martir, bahasanya gitu. Harga martir ya. Jadi saya yakin teman-teman sering menemukan ya. Yang dimainkan dengan psikologi konsumen. Jadi gini, ini contohnya popcorn ya. Popcorn yang kecil $2,5, yang medium $5,5, yang gede $6. Nah, ini orang ketika ngeliat, dia kalau kecil nonton berdua, ini $2,5 kekecilan. Yang medium sama yang gede beda 0,5 doang nih. Ya udah aku ambil yang medium, ambil yang gede aja deh. Jangan yang medium cuma bedanya 0,5, atau dalam paling sering di Indonesia itu dalam rupiah nih yang satu 25.000, yang satu medium itu 55.000, yang gede 60.000. Beda 5.000 doang, udah dapat yang medium. Yang mending aku ambil yang gede gitu. Dibandingkan yang medium ini 55.000, yang gede kemasan gede 60.000. Beda 5.000, mending aku ambil yang gede dong. Ngapain ambil yang medium? Rugi dong. Nah, inilah sih yang produk medium ini yang dijadikan decoy, dia yang dijadikan martir, harga pengecohnya. Atau kopi deh teman-teman ya, kopi biasa ya, yang kecil, small, kemudian ada yang medium, ada yang tall, itu yang gede berapa dijual harganya. Selisihnya kalau teman-teman medium dan yang gede itu nggak beda jauh, itu dia pakai teknik decoy effect. Tadi contohnya ya, yang satu 40.000 mediumnya, yang gedenya 45.000, ya beda 5.000 doang, mending aku ambil yang gede. Padahal dia belum tentu perlu ya, belum tentu perlu yang gede, cuma hanya dibanding yang kecil kayaknya kurang puas, medium beda 5.000 doang, mending aku ambil yang gede sekalian. Nah, itu teknik decoy effect. Yang medium dijadikan market. Apakah yang medium gak kejual, Mas? Bisa jadi yang kejual, tapi secara trigger psikologinya akan lebih banyak yang ngambil ini yang gede sekalian. Itu secara logikanya yang dimainkan semacam itu. Hitung-hitungannya jalan, emosinya jalan, hitung-hitungannya jalan. Nah, itu tadi dua hal ya tadi ya. Ini yang teknik decoy effect. Contoh lain, jual baju deh. Jual baju kalau satu 50.000 ya, potongan. Beli dua jadinya 90.000 atau 95.000. Tapi kalau beli tiga cuma 100.000. Dia bikin promo kayak gitu. Satu 50.000, dua katakanlah 95.000. Yang ketiga beli 3 potong sekaligus 100.000. Jadi 100.000 dapat 3. Satu set baju nih, satu style gitu. Akhirnya orang ke-trigger, murah nih 100.000 dapat 3. Padahal harga aslinya, harga ininya 100.000 3 itu dia penjual itu udah untung. Tapi orang ngebacanya daripada aku beli satuan, mending aku beli 3 sekalian. Padahal daripada beli satuan, mending aku beli satu set aja, satu paket 3 sekalian. Padahal sebenarnya dia belum tentu butuh, tapi gara-gara dia dapat iming-iming pakai decoy effect tadi, harga 100.000 dapat 3, satu aku cuma 50.000 doang, ya udah aku mending beli 3 sekalian, atau dua hanya 95.000. Padahal belum tentu dia butuh 3 baju, dia butuhnya satu udah cukup. Nantinya dia bisa hemat 50.000 lagi sebenarnya, tapi karena ke-trigger tadi, akhirnya dia beli yang 100.000 dapat 3. Nah, itu paling sering ini di Indonesia. Kalau ke Tanah Abang atau mungkin ke pasar-pasar yang ini dengan teknik, atau ke mall juga kadang masih dimainkan teknik itu. Selanjutnya contoh lain ini pernah dilakukan di media online, di Independen sama Ekonomis, seingat saya itu. Jadi dia jual harga berlangganannya itu dalam skala 3 harga. Oke. Lu beli langganan online doang itu $5. $5 ya. Lu langganan cetak $10. Tapi lu langganan cetak dan online lu cuma bayar $12. Nah, tadi. Perhatikan lagi. Online doang $5. Cetak doang $10. Online dan cetak $12 sebulan. Nah, orang akan ke-trigger deh. Ini murah banget nih yang online sama cetak. Mending aku langganan dua-duanya $12 sekarang. Padahal belum tentu dia butuh sebenarnya. Tapi dengan mendapatkan tadi iming-iming semacam itu, dia langsung ke-trigger juga, ambil. Daripada $10 yang cetak atau online dong, mending aku ambil yang dua-duanya. Padahal tadi belum tentu butuh. Tapi sekali lagi, ini yang dimainkan adalah emosinya, psikologisnya yang dimainkan. Nah, ini bahkan yang ekstrim itu pernah, satu lagi media lain itu risetnya, harganya disamakan. Harganya dia samakan gini, online-nya $5, online-nya $5,
cetaknya dia 10 dolar, online dan cetaknya 10 dolar. Jadi harga yang decoy-nya itu sama-sama 10 dolar, tapi yang satu cetak doang, yang satu cetak plus online. Akhirnya orang-orang apa? Ngambil yang cetak dan online. Harganya sama ya, sama dengan yang dicetak. Tapi dia kemudian ngambil yang dua-dua paket. Dapat dua dong, mending. Daripada 10 doang cetak doang, mending aku ambil yang dua-duanya. Padahal sebenarnya dari secara pemasaran, ya emang sih perusahaan itu lagi mau dorong penjualannya, yang penting ada berlangganan aja. Makanya dia taruh harga market, harganya sama tapi dapat cetak doang. Yang satu harga sama tapi dapat cetak dan online. Kan gitu. Yang harga cetak nggak apa-apa, nggak ada yang beli. Itu harga yang jadi decoy ya, harga yang jadi martir. Nah, harga yang dikorbankan. Ya nggak apa-apa, tapi kemudian dapat yang paket langsung dua-duanya subscription naik saat itu juga. Dan itu real. Dan itu teman-teman bisa tiru juga. Nah, silakan nih jual. Nah, bedanya dengan tadi, kalau yang decoy effect ini ngasih selisih di produk yang kedua yang dijadikan martir, itu nggak berbeda jauh dengan produk yang mau kita sasar untuk kita pacu penjualannya. Gitu ya, itu decoy effect. Oke, selanjutnya teknik yang bisa digunakan namanya subtraction principle ya. Jadi teknik membesarkan kesan diskon dengan matematika sederhana. Ini yang dibandingkan adalah teknik menaruh harga jual dengan harga asli. Ini contohnya aplikasi smartphone. Sekali lagi, ini tadi coming price ya. Ini teknik coming price naruhnya. Nah, yang satu harga diskonnya itu dia taruh di sebelah kiri. Yang satu dia taruh di sebelah kanan. Mana yang memberikan kesan diskon lebih besar? Ternyata setelah di reset, yang sebelah kanan ini bisa memberikan kesan diskon terasa lebih besar. Kenapa begitu? Pakai teknik matematika sederhana. Tadi sudah saya singgung di awal. Kalau teman-teman ngasih diskon, pastikan harganya turun, angka depannya. Ini 2 dan 4 ya. Ini sebenarnya turun ya. 4 ke 2. Nah, tapi lebih enak dibaca itu yang 4 ke 2. Orang langsung mudah hitung. Ini dari 4 dolar turun menjadi 2 dolar. Ngebacanya 4 dolar turun ke 2 dolar. Padahal hasilnya ini 5 dolar menjadi 3 dolar. Nah, ya, tapi dia mainkan charging price. Jadi ditulisnya 4,99. Itu tekniknya. 4 kurangi 2, gampang. Oh, selisihnya 2 dolar. Kalau ini 2 ke 4, mikir dulu. Ini kayak main 2 tambah plus 4 gitu deh. Ngebacanya main 2 tambah plus 4. Orang mikir dulu, nggak enak, ngebacanya nggak enak. Diskonnya berapa sih? Masih mikir. Kalau ini langsung kelihatan. Matematika sederhananya kelihatan. 4 kurangi 2, oh 2 dolar. Nah, itu ya. Itu namanya subtraction principle. Naruh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi harga aslinya di sebelah, harga sebelum diskon itu di sebelah kiri, harga diskon di sebelah kanan. Nah, itu yang bisa digunakan ya tekniknya. Oke. Selanjutnya, tadi berkaitan dengan ngasih harga diskon tadi pun, dan ini teknik yang barusan saya ajarkan. Perhatikan ini. Nah, ini tadi udah saya singgung. Ini sama-sama ngasih diskon, tapi angka digit depannya ini nggak turun nih. 976 ke 939. Ah, mereka tipu-tipu nih, ngasih diskon sama-sama 900. Enggak. Atau di ekstrim diskonnya dari 900 ke 100 dolar gitu. Ini beneran nih, jangan-jangan ada produknya salah nih, produknya cacat. Atau jangan-jangan ini dia harganya dinaikinnya terlalu tinggi nih. Harga aslinya sih emang cuma 100 dolar, tapi dia nulisannya harga diskon 900 gitu. Nah, maka yang benar itu adalah dengan teknik moderate diskon ya. Moderate diskon. Ini perhatikan, ini nulisnya kiri kanan ya. Kiri kanannya diperhatikan. Nah, moderate diskon, dia tadi saya bilang digitnya turun 976 ke 679. Ini moderate, ini oke. Ini berkaitan dengan ini ya. Jadi, letakkan harga diskon setelah harga asli, kiri kanannya tadi. Kecuali untuk diskon yang ekstrim. Ini agak nggak efektif. Ini hasil riset ya. Ini nggak efektif. Karena orang lihat ini tipu-tipu semacamnya. Atau agak nggak yakin produknya, jangan ada yang cacat, ada yang rusak. Nah, tapi kalau tadi aspek kiri kanannya oke. Dan perhatikan ini. Ini berkaitan dengan teknik selanjutnya juga. Oke, nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke sini dulu. Presentase dengan fixed money. Sering ya teman-teman, diskon ada yang dia ngasih diskonnya persen, ada yang ngasih diskonnya fixed money. Nah, bedanya di sini. Untuk produk murah, gunakan diskon persen dibandingkan jumlah uang. Sedangkan untuk produk mahal, gunakan diskon dalam bentuk jumlah uang. Batas yang disarankan adalah 100 dolar. Gampangnya 1 juta lah. 1 juta itu batasnya. Jadi kalau teman-teman jualan produk di bawah 1 juta, silahkan itu ngasih diskonnya pakai persen. 10%, 15%, 20%. Teman-teman bisa hitung. Atau 40% sekalian pun nggak apa-apa. Teman-teman bisa hitung berapa harga idealnya ngasih diskon. Tapi kalau itu masih enak gitu ditampilkan, pakai persen. Karena tadi secara harga masih di bawah 1 juta. Bisa kelihatan agak gede lah ngasih diskon. Tapi kalau udah di atas 1 juta gitu, atau 100 dolar gitu, dan sekarang udah 1,5 juta atau 1,400.000 itu, kalau pakai persen kadang kelihatan kecil diskonnya. Diskon cuma 5%. 5% atau bahkan 2%.
itu jadi kelihatan kecil karena kita ngasih diskon mungkin cuma 100.000, 200.000 atau 50.000 dan sebagainya. Nah, kalau di atas itu maka mainkan tadi pakai jumlah uang ya. Fixed money. Jadi tuliskan aja diskonnya. Misal jual sepeda gitu ya, yang mahal-mahal itu hemat 200.000. Itu kalau dipersenin bisa jadi kecil ya, karena harga sepedanya jutaan gitu. Tapi kalau kemudian ditulis hematnya dengan angka itu, udah kelihatan, oh ini ada, aku hemat 200.000. Ke-trigger. Selebihnya, kalau yang di bawah 1 juta kan sebenarnya kalau di persentasenya itu dituliskan angka jadinya kelihatannya kecil ya. Tapi kalau katakanlah diskonnya itu sebenarnya cuma 10.000, kan nggak enak ngasih diskon 10.000 atau 20.000. Nah, makanya mainkannya persen ya, 10%, 20%, 30% atau 40% sekalian pun nggak apa-apa. Kan gitu. Nah, ini contoh di bentuk praktisnya. Misalnya industri makanan. Industri makanan itu biasanya dia harga jual itu dia dinaikkan marginnya itu 40%. 40% dari harga produksinya. Ya, harga produksinya dia katakanlah 20.000, dia bisa naikin sampai 40% ngambil marginnya. Nah, dinaikinnya ya. Nah, dari margin 40%-nya itu yang kemudian dia bisa mainkan diskonnya. Tapi perhatikan tadi, kalau diskon makanan sama berlaku prinsipnya. Harganya ketika ngasih diskon, pastikan digit depannya itu juga ikut turun. Tapi tuliskan diskonnya berapa persen itu nggak ada masalah. Masih ada alokasi yang bisa teman-teman gunakan ya. Oke. Itu ya, itu persentase dengan fixed money. Oke, selanjutnya terkait ukuran font. Jadi kalau ngasih diskon, ukuran font itu ternyata ngefek ya. Ini kalau tadi sama-sama kiri kanan gini, oke, ini ngefek. Tapi kalau kemudian dibandingkan dengan yang ini, efeknya seberapa besar? Ternyata yang efeknya paling besar itu adalah harga diskonnya itu lebih kecil juga dari angka awal. Ini harga asli, ini harga diskonnya mengecil. Itu menambahkan kesan memang barang ini harganya sedang didiskon dibandingkan tulisnya kayak gini. Diskonnya yang digedekan. Mas, tapi aku pengen nonjolin diskonnya, Mas. Pokoknya diskonnya yang pokoknya kelihatan gede gimana. Nah, kalau mau kayak gitu, mainkan pakai teknik triple combo yang ini. Nah, perhatikan. Ini ya sama-sama sepatu roda, ini udah di harga coret. Harga coret ya, di harga coret udah kiri kanan nih. Kiri kanan dan dikecilkan. Perhatikan tadi, karena tadi di risetnya batasnya $100, maka di atas $100 dia pakai hemat $40. Tempel nih gede, jeder. Ini aku diskon $40. Nah, dia gedein kayak gini tekniknya. Nggak apa-apa, tulis aja diskonnya 40, hemat $40. Triple combo ini, tadi dicoret sudah, kiri kanannya sudah, dikecilin sudah, tambah lagi tonjolkan berapa yang dia hemat. Ini bukan triple lagi ya, bahkan udah apa nih? 4 kali itu apa ya? Quadruple kali ya, quadruple. Quadruple. Jadi 4 kali nih, 4 kali menggunakan teknik nyusun pricing harga diskon, gabung jadi satu. Wah, mantap ini, hajar sekalian. Ini bisa digunakan teman-teman. Jadi ini menonjolkan diskonnya yang gede, berapa yang dia hemat, tapi nulisnya tetap diperkecil. Tadi kembali diperkecil, harga aslinya segini, tak diskon jadi segini, berarti memang harganya turun. Yang disasar adalah kesan tadi, harga turun. Nah, itu yang disasar. Oke, itu ya yang teknik selanjutnya. Nah, oke, saya kembali ke tadi soal first digit effect tadi. Saya udah singgung ya, jadi kalau teman-teman masih diskon, angka depannya itu turun. Jangan kayak gini, 29 ke 20 ini kesannya nggak ada diskon nih, main-main diskonnya. Minimal ini 29 ke 19. Oke, turun 1 digit. Akan lebih besar efeknya kalau ditulisnya kayak gini, 30. Jadi dinaikkan harganya ke $30, kemudian diturunkan harganya ke $19. Ini kan sebenarnya sama-sama $20 ya. Tapi ini memberikan kesan lebih gede lagi. Kenapa? Turunnya dia 2 digit. Wah, diskonnya agak gede nih. $30 menjadi 19. Ingat, yang disasar adalah emosi pertama, yang ke-trigger. Emosinya yang dimainkan pertama. Diskon murah. Turunnya 2 digit. Ayo dah, aku beli gitu. Itu yang disasar. Tadi ya. Nah, ini boleh teman-teman tadi catat screenshot atau apapun yang ini ya. Nanti juga beberapa bisa dicatat ulang atau didiskusikan. Oke, itu beberapa tips terkait pricing. Saya ingin selanjutnya masuk ke bagaimana copywriting praktis di dunia online. Yang pertama gini, ini penting. Gunakan attractive headline. Gunakan headline yang menarik. Itu bisa digunakan untuk poster, bisa digunakan untuk broadcast, bisa digunakan untuk boarding iklan ya. Contoh tadi nih, dijamin penghasilan 10 juta per bulan dengan menjadi member produk kami. Daftar sekarang dan dapatkan bonus. Nah, bonusnya gede gini, senilai 5,7 juta untuk 10 pendaftar pertama. Semua padahal dia kadang sampai 50 pendaftar pun masih dapat bonus juga. Tapi kan dia ini men-trigger orang cepet-cepetan nih. Aku harus jadi yang 10, aku harus jadi yang 10. Boleh jadi sebenarnya
semua pendaftar dikasih bonus semua. Ada yang kayak gitu. Tadi turun berat badan dalam 3 minggu tanpa diet ketat. Nah, ini juga menarik ini buat opening headline ya. Jadi orang yang punya masalah dengan berat badan, oh dia ke-trigger duluan. Oke. Terus banjir order dari reseller walaupun tak punya produk sendiri. Ini juga salah satu contoh headline yang bisa digunakan ya. Oke. Tips selanjutnya tadi udah saya singgung ya, gunakan call to action. Kalau poster kasih button gitu ya. Atau di website pakai ini, button dan menggunakan warna kontras dari warna backgroundnya, berlawanan. Jangan hijau sama hijau ya. Ada warna kontrasnya. Kemudian gunakan warna yang cerah. Nah, paling sering itu saya menggunakan warna orange dan merah untuk CTA di website ya. Jadi kalau lagi ada diskon atau biar meningkatkan konversi, buttonnya saya pakai orange, seringnya itu. Karena itu secara psikologi mempengaruhi untuk segera orang ngeklik, men-trigger orang buat ngeklik. Kalau broadcast atau status Facebook gimana Mas? Nah ini contohnya, CTA-nya pakai kata-kata. Nih, jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Dapatkan katalog gratis kami, hubungi nomor sekian atau link WA ya, link chat to WA itu bisa digunakan juga. Pesan sekarang juga dan sebagainya. Tunggu apa lagi tadi sudah, itu bisa digunakan juga. Nah selanjutnya mendesak. Nah ini tadi kuota terbatas. Nah tadi udah saya singgung, diskon hanya hari ini, diskon berakhir nanti jam sekian gitu ya. Misal jam 11 malam, nah, itu juga bisa ditampilkan. Kalau website ada, kadang kayak gitu, ada yang menggunakan pemasaran itu. Dia bikin diskon akan berakhir jam sekian. Ada yang beneran selesai, katakanlah selesai jam 23.00, dia selesai. Ada yang kemudian setiap harinya itu direset. Dia selalu ngereset terus saja. Besok pas dibuka ya masih diskon, nanti berakhir jam 23. Besok lusa dibuka lagi diskonnya ada yang tetap 23. Secara teknik copywriting itu yang benar gitu, tapi secara kode etik agak kurang pas. Gitu ya. Dia memainkan tadi, mendesak ya memang diskonnya mau selesai. Nah, yang benar memang kayak flash sale itu ya, memang jualannya hanya di jam-jam itu. Ya, jualnya di jam-jam itu. Di jam itu dan selesai jam itu juga. Katakanlah flash sale ya, Lazada atau Tokopedia, Shopee itu kadang jam 11 sampai jam 12. Ya udah, hanya sepanjang periode itu flash sale-nya berjalan. Lewat itu nggak ada lagi. Nah, tapi kalau yang lain, ya nggak apa-apa. Diskon hanya hari ini, beneran hari ini ngasih diskon, nggak apa-apa. Nggak harus flash sale ya. Misal sehari 24 jam, teman-teman ngasih diskon. Ya memang gitu. Itu yang dimainkan. Kuota terbatas tadi saya singgung, sheet yang saya jual hanya sekian ya. Dan langsung habis juga dalam 4 jam gitu. Itu bisa dimainkan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memainkan juga ada namanya teknik berikan penawaran tambahan ya. Jadi ini contohnya ini, dapatkan hadiah langsung kupon diskon senilai 30% dengan mengikuti survei. Jadi sekarang ini orang dia dapat data. Nah, dia mau buat tambahan diskon, silahkan isi data. Biasanya ini untuk survei, profiling usernya. Atau tadi garansi, nah, garansi juga bisa dimainkan ya ini. Nah ini garansi ya di teknik selanjutnya. Garansi juga bisa teman-teman lakukan kalau memang jualan online. Oke, Anda nggak puas, kalau produk digital 30 menit garansi, duit bisa kembali. Atau tadi barang, oke lah boleh balik, barang nggak usah bayar tambahan, hanya ganti ongkirnya aja, bisa digunakan juga. Nah, garansi itu penting karena beberapa penting dan bisa digunakan, tapi ini istilahnya itu nggak wajib. Tapi bisa dicoba. Kalau memang teman-teman sanggup untuk memberikan garansi untuk produk atau jasa yang dijual. Contohnya nih, saya jual jasa SEO, saya berikan garansi top 5 rankingnya. Jadi di peringkat 1 sampai 5 hasil pencarian Google dalam 3 bulan. Kalau belum berhasil, kita akan lanjutkan, nggak usah bayar biaya tambahan. Nah gitu. Garansi. Kadang perlu untuk memberikan trigger penawaran semacam itu yang mempengaruhi konsumen. Oke, tips yang bisa digunakan selanjutnya buat pembaca berpikir ya. Jadi pas bikin headline opening atau setelah headline ada kata-kata gini, apakah Anda kehilangan pekerjaan karena COVID ini misal? Oh iya. Apakah Anda ingin memulai bisnis tapi bingung mulai dari mana? Oh iya lagi. Anda pengen bisnis tanpa modal, diajari sampai bisa. Oh iya lagi. Oh iya juga. Nah nanti seterusnya. Itu yang saya bilang dengan menggunakan teknik membaca berpikir ya. Itu yang digunakan. Jadi ya terus yang dikejar. Nah, tadi contoh lain kesehatan. Apakah Anda punya masalah dengan berat badan Anda? Iya. Anda ingin turun berat badan tapi tanpa diet ketat. Oh iya.
mau turun berat badan, tapi hanya dalam 3 minggu. Wah, iya gitu. Nah, itu yang disasar. Mainkan ya-ya-nya itu. Nah, teman-teman bikin susunan ya-ya itu, Pak, pastikan begini pertanyaan yang berkaitan. Di list dulu, kemudian menyasar orang ya-ya-ya. Nah, oke, tadi ya. Yang lain, apakah Anda ingin meningkatkan omset dengan selama penjualan online di masa pandemi ini? Oh iya. Pengen tahu tips efektif beriklan di dunia digital? Oh iya gitu. Nah, itu yang dimainkan. Biasanya saya kalau bikin event atau acara atau broadcast, mainkan yang teknik-teknik semacam itu. Pembaca berpikir ja. Kemudian dia langsung di akhir call to action, dan dia langsung melakukan sebuah tindakan, ngeklik link atau daftar langsung ke kontak person dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Membaca berpikir ja. Oke, Nisa sekarang selanjutnya ingin menyinggung tentang pemasaran menggunakan website ya. Jadi ini di normalnya ketika kita mau menyusun website, kita bikin draft semacam ini ya, menulis kelebihan dan kekurangan dari, bukan kekurangan, bahkan hanya kelebihan dan fitur-fitur maksudnya. Kelebihan dan fitur-fitur apa yang bisa kita tawarkan. Ini contohnya Gizmotron, ini saya ambil dari ini beberapa dokumen. Ini contohnya kayak ini, faster operation. Oke, ini tulis aja lah. Ini normal dulu nih, belum pakai teknik marketing. Tulis dulu deskripsinya. Oke, dicoret-coret gitu. Nah, kemudian setelah selesai, teman-teman bisa masuk ke fase selanjutnya. Nah, oke nih. Tadi ya dari yang kayak gini, kemudian dimainkan ini. Oke, feature box-nya. Oh, keunggulan. Ini keunggulannya ini. Kemudian nanti ada subheading menjelaskan tentang ini ya, free up space dan sebagainya. Kemudian ada CTA, ini ada button ini, CTA-nya juga. Ada call out, ini biasanya untuk testimoni atau kelebihan promo yang lain ditaruh di sini. Temukan toko terdekat. Oke, alasan kenapa upgrade ke Gizmotron C60 tadi, faster operation, power efficient dan sebagainya. Oke, ini sudah. Ini namanya sudah fragmented ya, sudah dikelompokkan. Nah, habis itu disusunlah semacam ini. Nyusun desain websitenya kayak gini. Navigation bar, ada header image pasti, ada promo, headline dan sebagainya. Page title masuk bisa di headline di sini, bisa di sini. Nah, tadi fitur 1, fitur 2, fitur 3, fitur 4 taruh sini. Di sini ada subheading tadi. Nah, ini ya subheading. Ditaruh di sini. CTA taruh di sini. Call out taruh sini, CTA taruh sini ya. CTA taruh sini. Kemudian reason 1, reason 2, reason 3, reason 4 taruh sini, dan ini sebenarnya di bawah sini bisa ditaruh CTA lagi. Jadi CTA di website itu bisa lebih dari sekali, nggak apa-apa. Yang jelas kita mengejar orang itu. Nah, itu kalau nyusun website, teknik copywritingnya semacam itu ya. Di website, dirubahnya menjadi semacam itu. Oke. Itu yang materi kita hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja bertanya. Boleh langsung dengan mikrofon ya, karena ini hanya 2 orang nih kayaknya yang jadi join hari ini. Boleh langsung ngomong aja atau boleh di chat juga nggak apa-apa, senyamannya. Boleh ya, Mbak Siske ya tadi sama Mbak Ega nih ya, boleh. Silakan kalau ada pertanyaan, ataupun kalau ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan ya ke saya langsung. Boleh di chat atau langsung dipakai mikrofon aja nggak apa-apa. Boleh langsung aja. Oh ya, sebelum itu saya tadi terkait ini ketakutan dan rangsangan tadi di awal saya cerita itu ada kelupaan. Oke, bentar ya. Ini sekaligus saya tekankan ini ya. Jadi saya review tadi. Saya tadi di awal singgung tentang adanya namanya memancing respon dan rangsangan, ketakutan. Nah, ketakutan ya tadi ketakutan. Sebenarnya tadi ya turut berat badan dan sebagainya itu kan ketakutan, atau asuransi biasanya menggunakan beberapa hal itu. Nah, tapi sebenarnya ada satu yang teman-teman bisa explore dan bisa gunakan, adalah teknik menggunakan experience. Jadi experience pengalaman. Ini contoh yang digunakan di produknya Teh Botol Sosro. Teman-teman mungkin ingat apa jargon terkenalnya dari Teh Botol Sosro? Apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Itu yang disasar adalah experience. Orang ketika makan nggak peduli apapun makannya, yang penting kalau minum mesti teh botol. Kayaknya kalau makan nggak minum teh botol Sosro jadi nggak lengkap. Dan itu membekas di orang-orang Indonesia. Dan itu menjelaskan kenapa Coca-Cola itu dan beberapa minuman soft drink yang lain itu nggak, data terakhir yang saya baca itu
dia nggak pernah bisa ngalahin penjualannya sampai sekarang teh botol susu. Nah, walaupun sekarang teh botol susu punya banyak pesaing yang lain ya, punya banyak pesaing yang lain, yaitu entah itu apa, Newti dan lain sebagainya. Itu juga tapi memang orang Indonesia demen minum teh sih masalahnya itu. Nah, tapi dia menyusun experience tadi, apapun makanannya minumnya teh botol susu, itu yang disasar. Selanjutnya Silver Queen, dia memainkan di santai belum lengkap tanpa Silver Queen. Ini iklan lama tapi masih membekas sampai sekarang. Jadi dia menyasar orang-orang lagi bersantai itu kurang lengkap tanpa Silver Queen. Dulu yang disasar adalah itu, jalan-jalan nggak bawa Silver Queen kurang oke. Nah kalau sekarang mungkin coklat kesannya romantis dan sebagainya, tapi dulu itu jadi jalan-jalan santai-santai belum lengkap tanpa Silver Queen, itu yang disasar. Jadi ada experience yang kemudian bisa dimainkan juga. Itu beberapa teknik yang bisa dieksplor ya. Itu tambahnya. Oke, saya kembali ke pertanyaan. Beda konten marketing dan copywriting tidak begitu jelas jadinya karena bisa menggunakan keduanya. Oke. Yang titik tekan yang paling penting copywriting langsung ini, Mbak. Jadi langsung fokus ke mempengaruhi emosi untuk melakukan action. Nah, titik tekannya di situ. Konten marketing dia nggak usah mainkan emosi, nggak apa-apa. Dia cerita keunggulan produknya. Tadi contohnya sepatu, dia bisa cerita bahannya apa, kemudian soalnya gimana dan sebagainya. Fiturnya ada bukan ada garansi, tapi memang desainnya itu menunjukkan kelebihannya apa. Dia menunjukkan deskripsi produknya itu, dia jelasin narasinya. Tapi kalau copywriting yang dimainkan emosinya, yang tadi saya cerita barusan soal minum teh botol sosro dan apa tadi Silver Queen, itu bagian teknik copywriting ya, emosinya yang dimainkan gitu ya. Jadi kalau konten marketing nggak harus memainkan emosi, tapi dia bisa tagline tertentu atau dia menjelaskan tentang produknya. Jadi konten yang paling sering dia review tas, review baju dan sebagainya, itu bagian dari konten marketing. Jadi dan satu lagi pembedanya, yang paling sering digunakan konten marketing, dia memang menonjolkan brand dan kelebihan atau produknya. Jarang dikombin dengan teknik tadi ya, saya bilang ada CTA dan sebagainya, enggak. Jadi kalau teman-teman bikin konten, tadi contohnya konten edukasi, itu nggak apa-apa, konten edukasinya. Tips memilih sepatu hemat, ya udah dia fotonya pakai produknya dia, tapi di sebelahnya itu pakai tips-tipsnya, tips tentang sepatu. Misal, pilih bahan yang ini seterusnya. Pastikan ada garansi dan sebagainya, atau apapun itu mudah dicuci dan sebagainya. Atau tips menyimpan sepatu, dia ada foto sepatu dan tipsnya. Itu contoh konten marketing ya, nggak ada jualan di situ, Mbak. Nah, tapi kalau tadi copywriting dia dikombinasikan, boleh. Dan apakah bisa dikombinasikan? Boleh, tapi dengan tujuannya begitu kita berbicara visual, karena copywriting itu fokusnya ke teksnya. Ya, copywriting itu ke teksnya ya. Teks yang akan ditampilkan, boleh ditampilkan di visual, boleh ditaruh di status Facebook, boleh ditaruh di materi iklan, atau kemudian di broadcast WhatsApp. Nah, itu fokusnya ke copywriting. Nah, kemudian kita juga bisa menggabungkan nih versi teks tadi, versi tulisan dengan versi visualnya. Begitu ini digabungkan, maka itu sudah bagian dari hybrid ya. Tapi itu begitu ada ajakan, ada call to action, itu sudah menggunakan teknik copywriting. Call to action, dan ada yang disasar tadi emosinya. Kayak tadi yang tas tadi ya, BD Happen, dia menyasar emosinya. Orang berpergian tapi kalau kehujanan barangnya basah. Itu yang disasar. Tapi itu itu merupakan teknik hybrid ya, menggabungkan. Jadi satu lagi yang membedakan dengan copywriting adalah konten marketing tadi bersifat edukasi sebenarnya. Yang saya maksud adalah dia sasarannya ke edukasi. Kalau ada visual dikombinasikan dengan copywriting, tadi dia sudah langsung to the point jualan. Itu sih yang menjadikan beda nyata itu sih. Nah, itu ya. Itu yang titik tekan paling nyata itu. Jadi fokus yang satu langsung ke jualan, to the point dengan memainkan emosi dengan kombinasi teks. Jadi memang copywriting itu teks ya, kekuatan teksnya. Yang itu bisa ditaruh dengan visual, digabungkan dengan visual. Ada yang dia main teks doang, ditaruh di broadcast WA dan sebagainya. Hanya broadcast WA, kemudian foto poster boleh, hanya broadcast doang nggak apa-apa. Oke ya. Itu ya, Mbak. Oke, moga menjawab ya. Yang penting tadi ya, dengan contoh-contoh teks tadi yang bisa saya contohkan, dimainkan di emosinya. Emosinya, tekannya biasanya main di emosi copywriting itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari yang satu lagi? Mbak Ega ya, boleh? Tadi belum perkenalan ya, Mbak Ega?
dari mana dan bisnisnya apa? Kalau ada pertanyaan boleh. Kalau nggak ada, ya berarti kita cukupkan untuk materi hari ini. Ya, karena memang pesertanya segini ya, dikit. Dan nggak masalah, tadi saya sudah singgung di awal. Kadang ada yang banyak banget, sampai 30 orang, kadang yang 5, 2, 3 semacam ini. Dan nggak apa-apa, karena ini kelas rutin, rencana saya buat rutin ya, tidak masalah. Jadi berapapun tetap kita mulai. Kadang kalau pesertanya banyak, diskusinya yang lama. Materinya sih standar saya memang saya buat 1 jam ya. 1 jam, yang lama itu kadang tanya jawabnya. Oke, dari Mbak Siske sudah ya. Oh ya. Yeah. Oke, copywriting lebih efektif di FB atau situs? Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya ini di Facebook dan website itu sama-sama memerlukan teknik copywriting untuk menghasilkan konversi ya. Sama-sama penting. Dua-duanya harus memperhatikan copywriting karena di dua media ini pakai teks. Beda kalau cerita kalau di YouTube ya. Itu baru beda cerita. Karena dia video basisnya. Jadi karena Facebook dan bahkan Instagram, Facebook itu mainnya visual, Instagram lebih kuat lagi visualnya. Sama-sama untuk memancing penjualan itu kita memperhatikan susunan copywritingnya tadi. Udah saya singgung ya, contohnya tadi jelaskan kelebihan produk Anda apa dan sebagainya. Pakai headline, atraktif headline tadi. Pakai pertanyaan jaja tadi. Nah, itu juga bisa dipakai, Pak. Itu kalau nanti pakai status Facebook atau di website itu nanti bisa digunakan juga untuk menyusun orang menggiring ya. Funnel namanya, menggiring orang untuk kemudian take action di bawah. Pastikan tadi memainkan tadi ada formula-formula yang sudah saya singgung tadi itu digunakan, di-combine. Nah, udah formula copywritingnya oke, dimainkan dengan teknik diskonnya. Diskonnya itu yang biasanya berjalan di visual ya. Visualnya. Jadi broadcast captionnya gimana itu biasa ya, atau postingannya gimana, kemudian di visualnya, posternya itu kasih harga diskon dengan teknik harga diskon tadi. Teknik harga diskon tadi yang bisa digunakan ya, harga coret turun sekian digit, tambah hemat berapa dan sebagainya itu bisa digunakan. Bisa juga saat broadcast dengan WA ya, bisa. Jadi bisa ya Mbak. Saat yang tadi saya cerita itu saya lakukan untuk tiga-tiganya soalnya. Untuk broadcast, untuk iklan Facebook, untuk sekedar status Facebook. Kemudian untuk di website juga saya gunakan untuk beberapa copywritingnya. Jadi ini yang batch 1, batch 2, batch 3 saya beberapa kali ngiklan ya. Untuk batch ini, pelatihan copywriting ini saya menggunakan tiga formula broadcast, kemudian saya taruh di Facebook, saya taruh di broadcast WA, kemudian satu untuk iklan. Nah, bedanya iklan itu kadang di visualnya. Visualnya kalau iklan Facebook itu kadang nggak boleh terlalu banyak teks. Makanya caption boleh panjang, tapi untuk visualnya harus yang to the point. To the point apa sih yang mau dijual? Jangan terlalu banyak teks di visual. Itu kalau iklan kadang nggak di-approve. Tapi kalau untuk status fans page atau status Facebook nggak masalah. Taruh aja di situ, dan itu bisa memancing orang untuk ikut belajar atau ikut take action, karena contohnya tadi belajar karena saya pelatihan kayak gini ya, dan itu juga bisa memancingnya. Terus saya ada satu tips lagi untuk broadcast WA ya. Broadcast WA itu ini boleh dibilang mahdab yang kemudian saya anut atau saya kembangkan dengan beberapa teman yang sebidang. Jadi kalau bikin broadcast itu usahakan maksimal itu 3 kali scroll. Maksudnya 3 kali scroll ini, kalau teman-teman pegang layar HP, di scroll 3 kali, semua pesan udah kebaca sampai ke call to action-nya. Ya, 3 kali scroll. Jadi kan kalau WA kadang kepanjangan ada read more ya. Read more, itu read more-nya jangan banyak-banyak. Read more-nya sekali aja. Kalau memang panjang sampai read more, sekali aja. Itu udah 3 kali scroll itu gitu. 1, scroll pertama, kedua, ketiga. Pesannya udah nyampe semua. Lu jual apa? Jual baju, jual minuman suplemen, jual masker, jual apapun itu. Nah, itu bisa dibaca dalam 1 kali kesempatan. Gitu ya. Saya jadi ingat ini tampilkan dulu. Ini teknik yang lain yang kita sama-sama bisa belajar. Satu alat yang bisa teman-teman gunakan ya untuk penelitian kata kunci, yang apa yang banyak dicari orang dan apa yang lagi rame ya. Nih. Oke, saya present lagi. Oke, tadi tips WA itu ya, saya termasuk yang menganjurkan 3 kali scroll. Susunan wordingnya tetap bisa memainkan dengan yang tadi. Oke, saya kali ini mau cerita tentang ini ya. Ini namanya Google Trend ya. Google Trend itu salah satu
tools dari Google yang bisa digunakan untuk mengetahui apa yang sedang trending. Nah, tadi saya nyinggung line itu gara-gara itu. Nah, teman-teman bisa langsung nebeng ke sini ya. Nebeng untuk cari tahu apa yang lagi rame. Ini kita bisa pilih negara. Ini bisa dibuka dari HP ya. Nanti sama yang penting ini, saya mau nunjukin ini. Oke, pertama kita lagi cari trending search. Oke, trending search Indonesia. Udah muncul ya. Nah, ini tadi ya, Didi Kempot ya. Tadi pagi meninggal dunia. Nah, saya juga tahunya pas lagi siap-siap untuk tadi webinar ini. Baca berita. Kemudian ini baca Didi Kempot meninggal tadi jam 8 ya. Setengah 8. Kemudian di bawahnya ada ini yang kemarin ya. Kemarin yang rame ini Ferdian Paleka kemarin rame ya. Ini yang YouTuber ngeprank kemarin itu ya. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini yang lagi rame. Ini lagi trending hari ini. Remdesivir ini untuk COVID. Nah, teman-teman bisa cek. Ini yang lagi rame di Indonesia hari ini. Nah, selanjutnya ini saya tampilkan juga ada namanya Google Trends Visualize. Ini versi visualnya dari ini. Tapi menarik. Cara ngelihatnya gini. Oke, ini kita ganti Indonesia dulu. Nah, ini Indonesia. Nah, Cilegon banjir. Nah, ini. Nah, ini yang lagi ramai dicari orang Indonesia. Masih kelihatan ya presentasinya ya? Masih ya? Oke ya. Ini yang lagi dicari orang Indonesia saat ini. Nah, ini. Remdesivir Big Game. Ferdian Paleka masih Didi Kempot soal TVRI hari ini. Nggak tahu nih, TVRI ada apa ya? Tadi ada Sakir Daule juga. Ini lagi naik daun juga ya Sakir Daule ini. Kalau yang ini mungkin Nisa Sabjan mungkin ya. Tapi lagi nggak naik. Ini yang lagi rame nih. Masih Ferdian Paleka. Gempa. Hari ini ada gempa ya? Nah, ini lagi rame. Ini contohnya, pokoknya kita bisa tahu nih lagi trending apa. Ini Kingsman ini kayaknya ngomongin film lagi nih. Nah, ini trending. Terus kita juga bisa riset apa yang lagi rame. Ini kalau mau jualan kayak gini nih. Oke nih, misal ini lagi puasa, nih kita mau jual kurma. Bandingkan aja. Ini bisa diganti Indonesia langsung aja. Nih ya, bandingkan jual kurma dengan jual masker. Oke, jual masker kain. Ya, kita ambil 3 bulan terakhir aja ya. Ini bisa dipilih ya periodenya, 7 hari, 30 hari terakhir nggak apa-apa. Kita contoh yang 30 hari terakhir dulu. Nah, oke, jual masker sempat naik, ya masih naik ya, tapi masker kain dan lain sebagainya. Kita bisa cek juga wilayahnya ya. Nah, ini contoh yang jual kurma yang paling rame di mana kita bisa cek ya. Tadi jual kurma itu yang biru ya, biru, merah, dan kuning. Nah, teman-teman bisa cek perbandingannya ya. Wilayahnya dan nah ini jual kurma ajwa. Ini yang dicari orang juga ya, berkaitannya dengan ini. Related query-nya bisa muncul. Jual masker kain 3 lapis. Oh ya, kalau masker kain ternyata nyarinya yang 3 lapis. Nah, teman-teman bisa riset ini untuk bikin untuk jualan. Dan boleh copywriting boleh. Tadi ya, apa yang dicari orang kita sediakan itu di website. Oh ya, ini menjawab pertanyaan tadi. Kalau di website apa yang menjadikan berbeda? Nah, kalau di website kita bisa pakai ini, Pak. Yang gini-gini ini bisa ditaruh di copywriting yang ini di deskripsi artikelnya. Biasa kadang pakai kalau bikin artikel memperhatikan riset ini ya. Ini ya tadi. Ini untuk website oke. Jadi kalau untuk broadcast boleh dikombinasi. Tapi kalau website usahakan cari yang rame ya. Cari yang rame. Ini yang lagi rame memang masker nih. Ya udah. Kalau memang jualannya masker aja. Nah, teman-teman boleh cari yang lain nggak apa-apa. Usahanya apapun boleh di riset di sini. Selama Google punya datanya boleh menggunakan. Nah, ini gratis soalnya nggak berbayar. Oke, saya mau menunjukkan kalau 7 hari terakhir. Nah, menariknya kalau 7 hari terakhir Google Trend itu dia bisa menampilkan ini ya 7 hari terakhir. Dia bisa sampai menampilkan data jamnya. Ramenya orang nyari itu di jam berapa? Perhatikan. Ini tanggal 3 kemarin, orang nyari masker kain kurma. Nah, ini berarti kan, ini salah satu peak season ya. Kita ambil aja. Naiknya dia di jam 1 PM, siang ya, siang-siang.
Nah, peaknya siang-siang. Ya, jam-jam ini ya, orang habis duhur itulah. Bener nggak? Ini peak. Nah, ini jam 7 pagi. Ini jam 1 siang lagi. Oh, ya, jam 1 siang. Ini orang rame nyari jam segitu ya. Ini bermanfaatnya kalau main iklan sih. Kalau main iklan kita bisa perhatikan ini. Mau iklan di jam-jam berapa orang rame nyari. Tapi kan ada jam-jam lain ya. Ini kelihatan jam 10, jam 2, jam 7 juga ada. Tapi jam-jam tertentu. Jadi kalau nggak pagi, siang sekalian. Jam-jam nanggung jam 10 ada nggak sih? Nggak banyak kan? Ada ya, ada tapi proporsinya nggak tinggi. Ini dia langsung, kalau 7 hari terakhir kita bisa tahu. Pakai Google Trend. Tadi ya, tulisnya Google Trend buat riset kata kunci. Oke? Ada pertanyaan lagi? Dari Mbak Siska atau Mbak Ega ya? Kalau sudah clear, sudah jelas, oke, kita cukup ya berarti sesi webinar kali ini. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan saya rencana mau buat rutin dengan tema lain. Kalau copywriting ini sudah jalan sebulan, udah proven ada yang ini yang nyari dan butuh. Nanti saya juga rencana tema lain ya. Tadi saya singgung soal iklan, Google Ads juga nanti mau saya buka juga rencana. Nanti boleh cek di biasa di Gotik dan lainnya selalu ada. Kalau ada yang belajar yang lain. Jadi memang saya daily memang di digital agency. Selain itu saya juga ngajar di Gapura Digital dan di 1000 Startup juga, gerakan 1000 Startup pernah ngajar juga di bagian digital marketingnya. Jadi memang spek keahliannya di situ dan mulai untuk senang berbagi dengan bikin webinar semacam ini. Oke, nggak ada ya dari peserta yang lain. Oke, kalau nggak ada berarti saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Nanti kemarin Mbak Siska beli yang premium ya. Kalau premium nanti dapat materinya dan ada rekaman webinarnya ya. Nanti saya kirimkan setelah ini selesai ya, mungkin, dan sertifikat juga mungkin besok atau lusa saya kirimkan. Oke, terima kasih semuanya. Sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.